Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wahyuni dengan NIM 2041050200092. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview ulang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam. Sebelum membahas materi lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu inflasi. Menurut Budiono, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara menyeluruh dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, tetapi jika kenaikan terjadi pada sebagian besar harga barang yang diperjualbelikan di masyarakat seperti harga makanan, sandang, transportasi, dan sebagainya, dan itu terjadi pada kurun waktu yang lama, baru keadaan tersebut bisa disebut inflasi. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Wadud, macam-macam inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifat atau laju inflasi, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Inflasi dibagi menjadi 4, yaitu A. Inflasi ringan atau creeping inflation, merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan tidak memiliki efek yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Biasanya laju inflasinya kurang lebih sekitar 10% per tahun. B. Inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi ini sedikit lebih tinggi daripada inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang C. Inflasi berat atau high inflation. Inflasi ini tergolong berat karena laju inflasinya mulai dari 30-100% per tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Yang D. Inflasi sangat berat atau hyperinflation. Terjadi karena laju inflasi berada di atas 100% per tahun. Dalam kondisi ini, keadaan sulit dikendalikan meskipun telah dilakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Inflasi dibagi menjadi 2, yaitu A. Demand pull inflation atau inflasi permintaan. Terjadi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkat daripada kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Yang B. Cost push inflation atau inflasi penawaran. Terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Yang ketiga, berdasarkan asalnya. Inflasi dibagi menjadi 2, yaitu A. Domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Faktor lainnya adalah karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun, namun permintaan tetap. Yang B. Import inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi akibat naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkat, maka otomatis harga barang saat dijual kembali di dalam negeri juga akan meningkat. Selanjutnya, sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation. Disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran atau mixed inflation. Disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kenaikan penawaran dan permintaan. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam.
Inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural inflation. Inflasi jenis ini disebabkan oleh faktor alamiah yang tidak bisa dikendalikan manusia. Menurut Al-Makrizi, inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, human error inflation. Menurut Al-Makrizi, inflasi ini terjadi akibat kesalahan manusia, di antaranya seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, serta pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi terhadap hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, dan logam mulia, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan lain-lain. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, inflasi diatasi dengan cara mencetak uang dengan jumlah yang rendah atau minimum, menerapkan strategi Das Idle Fund atau pajak terhadap dana menganggur, serta menerapkan kebijakan fiskal. Sekian review ulang materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.